alegori. Silakan dibuka Secara harfiah. Nah, berarti Yesus adalah Bapa, betul? Jadi wanis kan? Kan beda pribadi, saya bilang tadi. Oke. Barang siapa yang melihat Yesus, maka melihat Bapa. Waktu Filipus melihat Yesus, dia melihat Bapa enggak? Tuh, sulit kan menjawab ini aja. Melihat Kesombongan di hatimu sebenarnya menutupi. Kesombongan di hatimu, keangkuhan kalian, ketakutan kalian untuk kehilangan dunia, itu yang menjadi asbab kalian kafir kepada Allah. No, tidak. Ya sudah, kalian jawab kalau gitu. Waktu Masalahnya melihat Yesus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Itu aja jawabannya. Nah, kalau Anda pada paham, maksud saya miskonsepsi, maka Anda paham. Ada namanya misunderstanding di situ konsepnya, ya. Nah, jadi itu aja. Terima kasih. ya jadi gini, Jaslyn. Kita maju lagi aja, ya. Karena kamu bicara itu dari hasil doktrin, bukan pembicaraan yang akademis. Saya menunjukkan kepada kamu kenapa kalau kata kurios itu adalah kata yang bisa dipakai untuk beberapa hal, tetapi di kitab kamu merujuk kepada Tuhan pencipta alam semesta, itu dipakai kata Theos. Nah, pertanyaannya, pernah tidak Yesus dipanggil sebagai Theos? Itu secara eksplisit, kalau memang dia adalah Tuhan. Kenapa tidak ada secara eksplisit dia dipanggil sebagai Theos? Itu penting sekali. Kenapa harus ada deklarasi dari Yesus? Karena itu adalah salah satu konsep fundamental dalam agama kalian. Nah, sementara tidak pernah ada, tapi kalian menuhankan Yesus itu dari dugaan, terka-terkaan, interpretasi ayat yang tidak eksplisit. Seperti engkau dan Bapa satu, barang siapa melihat Bapa maka melihat aku. Sekarang saya tanya sama kamu, coba kita dengarkan konsistensi kamu sebagai umat Kristen. Ketika Yesus berkata kepada Filipus, barang siapa yang telah melihat aku maka telah melihat Bapa, itu maknanya harfiah atau alegori? Silakan Jaslyn. Menurut kamu cara memahaminya itu secara harfiah, tekstual, atau ada makna yang tersembunyi yang harus digali lagi seperti alegori? Silakan dibuka secara harfiah. Nah, berarti Yesus adalah Bapa, betul? Jadi wanis kan? Kan beda pribadi, saya bilang tadi.
Oke. Barang siapa yang melihat Yesus, maka melihat Bapa. Sekarang, Yesus dan Bapa ternyata beda pribadi. Ini yang disebut dengan tidak konsisten. Makanya kamu Tuhannya satu. Satunya begini. Ya, Tidak konsisten. tidak konsisten. Sebab kamu Islam, saya Kristen itu Iya. konsisten. Ya wajar lah orang Islam bilang tidak konsisten. Oke. Iyalah. Sesuatu Iman yang tidak kamu sama konsisten Muhammad dikatakan sama Allah. konsisten. Memang tidak konsisten. Sesuatu yang tidak konsisten, lalu kamu katakan konsisten, itu benar atau salah? Loh. Ya benar lah bagi kami lah, bagi saya lah. Saya Oh, kan berarti mengatakan bahwa ayam itu adalah gajah, itu benar berarti dalam Kristen berarti. dalam pemikiran orang Islam begitu. Kami tidak berpikir dengan cara Sekarang saya tanya sama kamu. Yesus itu Bapa atau bukan? Ulang berapa kali kak? Ya ampun. Kamu yang jawab sendiri. Yang mengatakan Yesus itu Bapa kamu sendiri, yang menolaknya juga kamu sendiri. Tidak sampai 2 menit kamu menolak perkataanmu sendiri. Pertama, kalau tidak doktrin dengan kitab, kalau nggak ayat dengan ayat, kalau nggak kalian dengan diri kalian sendiri bertentangan. Makanya sebenarnya kenapa kami selalu diskusi dengan kalian, setiap kalian punya jawaban yang berbeda-beda, setiap kalian punya penjelasan yang berbeda-beda, dan blundernya pun beda-beda cara blunder. Yesus, dia melihat Bapa nggak? Tuh, sulit kan menjawab ini aja. Melihat Kesombongan di hatimu sebenarnya menutupi. Kesombongan di hatimu, keangkuhan kalian, ketakutan kalian untuk kehilangan dunia, itu yang menjadi asbab kalian kafir kepada Allah. No, tidak. Ya sudah, kalian jawab kalau gitu. Waktu Masalahnya- Filipus melihat Yesus, dia melihat Bapa nggak? Ya Yesus kan bilang, ketika kamu melihat aku, Jangan diulangi, kita sudah tahu ayatnya. Saya Ya, dan terus? kamu tahu betul ayat. Makanya saya tanya. masalahnya yang Ketika kamu yang tidak Filipus melihat mengerti. Yesus, Orang jelaskan ketika macam Filipus- manapun kamu tidak paham kak. makanya saya konfirmasi. Ketika Filipus melihat Yesus, dia melihat Yesus Bapa bukan? Atau ketika Filipus melihat Yesus, di mana Bapa pada waktu itu? Di belakang, di samping, di kanan, di atas, atau di dalam lubang hidung Yesus? Ayo. Beda cara ngomong kamu cowok. Tuh. Kan kamu bilang Yesus bukan Bapa. Padahal kalau Filipus melihat Yesus, Filipus melihat Bapa. Ada di mana Bapa? Di kening kah? Di mata? Di hidung? Di bibir? Di gigi? Di mana? Karena kan Yesus bukan Bapa. Kalau gitu, di manakah pada waktu itu Bapa terlihat oleh Filipus? Pada saat dia melihat Yesus, dia juga melihat Bapa. Di manakah Bapa pada waktu itu? Rebel. Sulit memang. Memang doktrin itu mematikan akal, teman-teman. Doktrin itu membunuh akal sehat. Itu kenapa Kan di saya abad sudah ke-9 kan itu satu. Cara kamu berpikir itu kamu mau cari Bapa di mana itu kenapa kak? berarti Yesus itu Bapa. Tolak lagi. Nggak paham dia. Narasinya nggak paham dari tadi dia. Jadi saya lihat kamu nih. Inilah kenapa Paham, saya paham soalan kamu. Tapi soalan kamu diulang-ulang itu, aduh bosan. ya, karena kamu tidak menjawab, makanya saya ulang-ulang. Jawab Jawaban kamu apa coba? ini. Tapi kamu saja yang ulang, ulang-ulang teman-teman terus. jangan lupa. Bentar-bentar aku Saya iklan sudah dulu. jawab.
Tapi Sebentar, orang saya Islam iklan tidak dulu. pernah puas hati. Sebentar, saya iklan dulu ya. Sabar ya, Dek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kontributor yang telah menyalurkan kontribusinya untuk Mesia.org yang disalurkan ke beberapa 11 akun ya. 11 akun untuk tunjangan wifi, dan insya Allah di bulan Desember ini kita sudah nego dengan pihak pemberi kursus bahasa Arab, teman-teman ya. Tadi ya. Nah, ini jawaban terakhir dari pemberi kursus bahasa Arab. Insya Allah saya Nandar dan Bang Faruk akan kursus bahasa Arab boleh, karena 500.000 per bulan kita keluarkan untuk Bang Moto sebagai gurunya. Belajar gratis ke seluruh untuk online ini. Teman-teman boleh bertanya jawab dengan mudah gembala. Boleh, nanti mungkin saya insya Allah ada 3 mata kuliah yang mungkin saya ambil di antaranya dari menekankan filologi Greek. Kenapa? Atau bukan? Jaslin. Ini kak. Kenapa kamu ketawa, Dek? Tidak. Kak,
Kenapa soalan itu diulang-ulang lagi terus? Karena kamu nggak Ya jawab sudah, dari gini. Ini saya jawab cara kami berpikir. Bosan aku. Itu. Udahlah, memang gitu deh. Nah, Kalau itu seandainya ini room boleh ditambah lagi Kak. Kenapa cuman berapa orang boleh naik? loh, saya fokus ke kamu loh. Saya lagi fokus ke kamu, perhatian saya tertuju kepada kamu. Masa kamu malah pengen orang lain mengganggu kita berdua di sini? Ini Pak Lord Oreo aja diam dari tadi loh. Biarkan kita berdua saja. Kenapa harus ada orang lain di antara kita? Kan ini debat terbuka ini. Saya tidak merasa berdebat dengan kamu kok. Apa yang saya debat? Saya cuma bertanya dari tadi kok sama kamu. Saya tanya, ketika Yesus dilihat sama Filipus, maka Filipus melihat Bapa. Pertanyaannya, apakah yang dilihat Filipus itu adalah Yesus sebagai Bapa, atau pada waktu dia terlihat kepada Yesus ada Bapa pada dekat-dekat Yesus waktu itu? Kan pertanyaan rasional itu. Bisa gini nih, ketika Jaslyn melihat Uniriva, ternyata Jaslyn melihat Nandar. Kenapa? Karena di belakang Uniriva ada Nandar. Bukan berarti ketika Jaslyn melihat Uniriva, ternyata Uniriva adalah Nandar. Itu beda loh, Dek. Makanya saya tanya, ketika Filipus melihat Yesus, pada waktu itu apakah Yesus dilihat sebagai Bapa, atau ada Bapa di samping, di kanan, di atas, di bawah, di dalam, di depan, di belakang Yesus? Coba dijawab. Saya tunggu 2 jam. Gini Kak, kamu cari Bapak di mana itu buat apa? Itu dulu. Saya lagi nggak nyari Bapak ada di mana. Bapak mana, Bapak mana. Saya cuma pengen mengkonfirmasi penjelasan kamu terkait ayat. Ayat yang kamu bawa itu kan adalah ketika Filipus melihat melihat Yesus, dia melihat Bapa. Kan begitu tadi. Ya, itu Yesus katakan itu seperti itu. Itu untuk membuktikan bahwa mereka adalah satu. Itu alasan. Saya lagi nggak nanya kenapa Yesus berkata begitu. Saya kan nggak tanya kenapa Yesus berkata masalahnya begitu. gini, otak kami itu tidak mencari Bapak ada di mana. Ketika Kamu nggak hanya nyari orang Bapak di Islam mana? yang mencari. Ketika Filipus melihat Yesus. Udah kamu nanya aja. Udah silakan kamu tanya aja tentang agama saya udah. Wah, kalau aku tanya tentang agama kamu pasti emosi kamu. Ya, tidak perlu. Udah nanya aja. Ya, saya bukan di TV yang kalau saya. Kamu mau ngapain kesini sekarang? Ditanya nggak mau, bertanya nggak mau. Kamu mau ngapain? Minta nomor HP aku? Bukan, mau yang soalan kamu yang lain apa itu? Filipus melihat Isa. Ditanya nggak mau. Bapak ada di mana? Nggak mau. Kamu cari apa? Bapak. Mau kamu dicium si Rasmi? Kamu mau cari Bapak itu? Kamu mau cari Bapak itu di mana itu? Apa? Aku pikir kalian tuh Kristen tuh ngalah-ngalahin aku loh. Aku bapakku 2, kalian bapaknya 3 ya? Masalahnya Bapakku 2, bapak tiri sama bapak kandungku ada. Filipus melihat Yesus, apakah Filipus melihat Bapak juga? Lah, kan situ Kamu yang bilang, saya mengkonfirmasi. Lah, Tadi ya, kamu terus membawa ayat itu membuktikan kalau Yesus adalah jawaban dia adalah ya. Tuhan. Kamu bilang. Ya, jawaban dia berarti adalah Yesus adalah ya. Bapa. Karena Yesus. Berarti Yesus adalah Bapa. Karena Yesus sudah katakan bahwa ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Nah, jawabannya adalah ya. Nah, kamu tanya lagi, di mana Bapak? Kamu cari Bapak itu buat apa, Kak? Kenapa? Berarti kamu tahu nggak? Kamu tanya kenapa? Saya tidak lagi mencari Bapa di mana. Saya lagi ingin mendengarkan penjelasanmu tentang ayat yang kamu kutipkan. Bahwa Tadi ketika kamu tanya Bapak di mana? Di Dengarkan hidup. dulu. Kamu lagi bertanya ke saya, sekarang saya lagi jawab, kamu potong saya. Kamu tanya kenapa? Saya jawab nih. Karena, nah lihat nih kalau cara
orang menjawab tuh sesuai dengan pertanyaan. Kalau ditanya kenapa, jawabannya karena kamu menjelaskan kepada saya pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan, membawa dalil pada saat Yesus dilihat oleh Filipus, mana pada waktu itu Yesus Filipus melihat Bapa. Nah, konsekuensinya adalah kamu mengakui kalau Yesus adalah Bapa, kamu jadi oneness, bukan Tritunggal lagi. Dan yang kedua adalah pada saat Filipus melihat Yesus dia ternyata Bapa, maka muncul pertanyaan yang lain. Apakah yang mati di tiang salib itu adalah Bapa juga? Nah, gimana kamu menjelaskan itu? Nanti kamu akan bilang, kan beda pribadi. Nah, berarti inilah yang dibilang tidak konsisten kalian itu. Makanya kalian tidak benar. Di ayat 1 dikatakan Yesus itu adalah Bapa. Bukan bagi orang Islam, bagi orang berakal. Mari kita buktikan. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu akui nggak kalau Yesus itu Bapa? Bukti kalau kamu tidak menerima Yesus Bapa, kamu nggak menjawab secara lugas kalau Yesus adalah Bapa. Apa kamu tadi bilang? Kan beda pribadi. Karena kalian itu metodenya imani saja, bukan by logic. Kalau Islam, setiap penjelasan Islam itu memuaskan akal. Sebenarnya ini sudah dijawab dari tadi, tapi saya pun tidak mengerti kenapa kamu soal balik-balik. Ya sudahlah. Kita lagi tidak butuh curhatan kamu. Kamu mau lanjut di sini atau mau turun? Silakan. Saya tidak paksa kamu kok. Kamu mau lanjut di sini atau mau turun? Aku jawab dulu. Berat, tapi tetap aja ngomong. Oke, aku jawab dulu. Lepas itu aku turun. Sudah. Jawab kamu apa? tadi. Pertanyaannya mana? Apakah aku mengakui Yesus adalah Bapa? Sekarang saya jelaskan. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Itu dua pribadi yang beda. Dalam iman kami percaya itu adalah satu. Sudah, jawab kan? Itu jawabannya. Makanya saya bilang tidak konsisten. Membawa ayat Filipus membuktikan kalau Yesus adalah pencipta alam semesta. Ketika ditanya Yesus mati itu Bapak ikut, langsung dijawab, oh tidak, dia beda pribadi. Ini yang disebut dengan tidak konsisten. Teman-teman turut berduka cita untuk saudara kita yang ada di Sumatera, baik Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dengan adanya keadaan yang saat sekarang ini teman-teman, mungkin teman-teman tahu, terjadi banyak sekali musibah dan bencana. Salah satunya adalah kalau tanah longsor teman-teman ya, di daerah Sumatera Barat. Dan saya juga mendapatkan informasi juga kampung halaman saya juga ada kena ini teman-teman ya. Buat teman-teman semua yang di Sumatera Barat atau Sumatera Utara atau daerah manapun yang saat ini mendapatkan musibah bencana alam ya, baik di Mandailing, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dimanapun kalian berada, semoga Allah menyelamatkan kalian, semoga diberi ketabahan. Buat teman-teman yang kehilangan rumah, kehilangan sanak famili, dan ada korban jiwa, saya turut berduka cita, baik di Aceh, dimanapun berada, saya turut berduka cita. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Teman-teman, tetap berdoa, tetap berserah diri kepada Allah. Apapun yang terjadi, semua adalah ketetapan dan ketentuan Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari musibah, mara bahaya. Tetap hati-hati. Jangan lakukan perjalanan-perjalanan jauh, karena kita tidak tahu saat ini cuaca sedang tidak baik-baik saja. Semoga Allah memudahkan kita dalam urusan kita. Intinya, tetap berdoa kepada Allah apapun yang terjadi. Seperti itu teman-teman. Baik saudara kita yang Kristen ataupun yang Muslim atau yang non-Muslim, apapun yang terjadi terhadap diri kita semua, semoga kita dilindungi oleh yang menciptakan alam semesta ini. Oke Kak, jadi turun aku nih Kak. Iya boleh, kalau mau turun boleh. Saya nggak mau maksa kamu di sini.
Siap, Cuman siap. kebutuhannya Tapi adalah mau tanya dulu Kak, ini apa? Muhammad itu mati syahid tidak Kak? Nabi Muhammad SAW adalah orang yang meninggal dalam keadaan baik. Kalau dikatakan meninggal dalam keadaan syahid atau tidak, tidak ada apa-apa karena beliau sudah dijamin surga oleh Allah. Karena beliau adalah orang yang akan mengeluarkan orang dari surga. Mau meninggal syahid, mau tidak syahid, beliau adalah orang yang meninggal dalam keadaan mulia. Seperti itu. Bagaimana pendapat Kakak? Saya pernah mendengar orang-orang Islam di TikTok dalam clipper gitu, dia bilang kalau Muhammad dosa mati syahid. Saya sudah katakan jawaban saya. Nabi Muhammad SAW meninggal hidup dalam keadaan mulia, meninggal dalam keadaan mulia. Karena beliau adalah seorang Rasul yang mulia, mau keadaan meninggalnya dalam keadaan syahid atau tidak, Nabi Muhammad tetaplah mulia. Seperti itu. Oh, tapi aku mau jawaban ini Kak. Menurut Kakak secara pribadi nih, mati syahid atau tidak itu Saya tidak bisa secara pribadi, saya bicara secara agama saya. Seluruh para ulama saya tidak ada yang bersalah paham tentang kematian Nabi Muhammad SAW. Mau diistilahkan dengan syahid ataupun tidak, sebentar saya dari kampung saya dulu ya, ini ada musibah di kampung. Artinya tetap beliau meninggal dalam keadaan mulia. Jadi teman-teman yang Kristen, Nabi Muhammad itu tidak ada permasalahannya tentang meninggal beliau di dalam kami umat Islam. Oke. Tapi ada satu, saya pernah baca dalam hadis ataupun dalam hadis, tapi terjemahannya itu dalam sebentar Kak, boleh Kak? Boleh, silakan. Jadi nggak jadi turun nih ya. Teman-teman doakan saudara-saudara saya di kampung halaman saya, teman-teman. Akses telepon, akses internet tidak bisa lagi dihubungi di kampung halaman saya. Semoga Allah melindungi keluarga besar saya semuanya. Teman-teman untuk minta doanya ya. Daerah Sumatera Barat, tepatnya daerah Bukit Tinggi, teman-teman ya. Bukit Tinggi kesananya. Ya, Jaslin. Dalam ayat itu berkata, Muhammad itu ditanya oleh seseorang bahwa Muhammad tanya, apakah kamu yakin kamu masuk surga? Lalu Muhammad menjawab, saya tidak tahu. Tidak ada seperti itu diksinya. Adakah ini? Saya tidak mau menjelaskan yang bukan hadis saya. Saya mau dengar hadisnya seperti apa. Saya tahu hadis itu, tapi saya pengen kamu membacanya. Karena kalau kamu sudah membacanya, kamu tahu jawabannya seperti apa. Oke, aku baca. Silakan. Saya paham yang ditanyakan, tapi bukan begitu. Sedangkan Nabi Muhammad saja itu punya satu kemampuan untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka. Kemampuan itu saja dia punya, dan dia adalah orang yang pertama sekali mengetuk pintu surga, dan dia adalah orang yang membawa orang lain ke dalam surga. Nah, kalau kamu bertanya tentang diksi, Nabi Muhammad berkata, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan kepada saya. Betul, karena dia memang tidak diberitahukan apa yang akan terjadi setelah dia meninggal. Bukan berarti dia tidak tahu apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Tidak, dia jawab saya tidak tahu saja. Ya silakan kamu bawakan hadisnya. Jangan kami umat Islam ketika bertanya tentang agama Anda, saya tunjukkan ayatnya dengan jelas, sumbernya yang jelas. Kalau kamu mau bertanya ke saya, tolong baca juga ayatnya, dalilnya seperti apa. Siap. Pak dosen silakan ambil alih dulu. Saya lagi menghubungi saudara yang ada di kampung halaman. Pak dosen. Iya, sebentar. Oke. Ya, gimana. Lanjut.
Ya, siapa ini di bawah? Ya, selamat malam. Yang di bawah? Siapa ini? Ya, selamat malam juga. Oh iya, Ya, iya, Afon. gimana? Ya, Afonten. lanjut. Silakan, Bro Afon, agamanya apa dan ngapain ke sini? Ya, Jawab. selamat Mau malam bertanya semuanya. bilang, ya. Saya agamanya Katolik gitu. Oke, silakan Bang Afon. Mau ngapain, naik ke atas? Mau berdiskusi dengan saya, mau bertanya atau mau menjelaskan? Ya, saya hanya mau bertanya. Begini, Oke, boleh, silakan. tadi ada teman saya menjelaskan tentang Nabi Muhammad, dia dijamin masuk surga atau enggak gitu. Oh, dijamin. Karena Ya. Nabi Muhammad sendiri Ya, adalah orang makanya. yang mengeluarkan. Ya, Ya, oke. Tapi kakak harus tunjukkan mana dalilnya Nabi Muhammad itu sekarang di surga. saya harus menunjukkan Nabi Muhammad sekarang di surga. Ya, karena itu harus, Sejak karena kapan itu sudah umat dijamin Islam kan. bilang bahwa surga itu sesuatu yang dijanjikan, yang nanti setelah Ya. melalui fase yaumil hisab baru masuk surga, belum dibuka. Tempat yang dijanjikan untuk nanti, bukan sekarang. Sekarang Nabi Muhammad itu ada di alam barzah. Memangnya di surga dalam iman Kristen sudah ada penghuninya sekarang? Tapi di agama Kristen, tapi itu Yesus Kristus menjaminkan. Siapa yang lihat Yesus di Itu ada surga? dalilnya. Emang surga bisa dilihat? Ya nggak dilihat, tapi dia mati bisa bangkit. Itu juga mati bangkit loh. Kamu tahu nggak? Lazarus mati bangkit. Elia juga, Elisa menghidupkan orang mati dan bangkit. Nggak ada spesialnya kok. Nggak ada hebat-hebatnya. Yang saya tanya itu, kamu kan bicara surga, Ya. kenapa mati dan bangkit kamu bahas? Kamu kan minta ke saya, tunjukkan Nabi Muhammad sekarang di surga. Yang pernah bilang Nabi Muhammad sekarang di surga siapa? Seluruh orang yang meninggal itu bukan di surga sekarang, tapi di alam barzah. Karena surga itu nanti dibuka waktu semua orang sudah dibangkitkan dan dihakimi. Nabi Muhammad yang pertama sekali mengetuk pintu surga. Nah, saya tanya kamu, kalau di agama kamu orang mati langsung masuk surga ya? Ya. Hah? Loh, di kitab kamu orang mati dihakimi dulu loh. Kok langsung masuk surga? Ya karena itu Yesus Kristus sudah dijaminkan, saya sediakan tempat. Coba untuk- tunjukin ayatnya. Kalau kamu Kristen dijanjikan tempat di surga, di mana ayatnya itu? Mana ayatnya di dalam Bible? Ada tertulis Kristen dijamin masuk surga. Setahu saya Kristen ini diusir oleh Yesus. Matius 7 nomor 21. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Hah? Kok pede kali sih kalian? Yesus datang untuk menyelamatkan domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel, dan itu pun gak semua selamat loh. Lah kalian siapa? Hah? Tahu dari mana kalian ini? Kok berani-beraninya kalian menjamin diri kalian sendiri masuk surga? Hei, kalian itu diusir sama Yesus. Yang mengusir setan dalam nama Yesus, bermukjizat dalam nama Yesus. Kata Yesus, enyahlah kalian daripadaku karena engkau pembuat kejahatan. Iyo. Hebat sekali bro kita tadi ya. Punya ilmu menghilang dia. Punya jurus menghilang. Jangan kalian mengada-adakan yang tiada di depan kami. Kalau kalian mau membodoh-bodohi orang lain boleh. Tapi jangan saya. Lama kali kau dari tadi naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi anak-anak muridmu udah pada turun semuanya. Nah, tuh si Jaslin tuh. Uni aku Tinggal Jaslin atit, tuh. aku atit cuaca kurang bagus. Aku tadi malam asmaku kambuh. Nih Mika ya, aku baru tadi malam sedih kali. Aku tidur asmaku kambuh. Bengek aku. Asmaku kambuh tadi malam. Aku pikir, apakah aku akan inilah sedih lah ya kan. Sedih banget aku tadi malam. Tapi alhamdulillah cuman bentar. Jam 3 subuh langsung hilang. Aku atit cuaca nggak bagus di sini, di mana-mana apa banjir.
Iya, ada Galudo iya. ya. Ya, kita doanya teman-temannya, saudara-saudara kita yang lagi kena musibah baik Sumatera Utara dan Sumatera Barat, daerah-daerah lainnya. Semoga yang ditinggalkan tabah dan Banyak korban semoga jiwa ya? selamat. Ya banyak Uni. Di daerah Medan itu daerah apa namanya, satu daerah itu 60 orang loh. Yang di Medan, terus yang di Padang Panjang itu 10 orang lagi di jalan, yang di perbatasan jembatan, ada perbatasan Padang Panjang sama ada perbatasan Longsor itu ya? Gapura itu, iya, jalan itu ditimpa. Ya semoga teman-temannya cuaca ekstrim Di ini cepat Cilacap berlalu. juga. Di Cilacap 16 Iya. orang. Ya Allah. Banyak Di Sumut korban 19 sekarang. orang. Di Sumatera Barat, di Sumatera Utara 19 orang teman-teman. 60. Di 60. Cilacap, oh ini baru. Di Cilacap baru 5 yang terdokumentasi. 5, bukan. Ada saudaraku di Medan, Uni adekku di Medan sana ngungsi loh sekarang itu. Ngungsi sama mamanya. Mana? Adiknya kamu tinggal di mana? Daerah mana? Di Bray. Aku nelpon dia Bray, tadi ya? ngungsi. Ngungsi Mana dia dia sama ngungsi? mamanya. Di rumah siapa tadi katanya, rumah kelurahan tadi, mana di gedung mana tadi? Memangnya tempat tinggal dia tuh kena apa? Longsor atau apa? Banjir? Banjir. Ya Allah. Ilahi. Jadi ya semoga Kak teman-teman Amalia nih, sehat-sehat tengok nih. semua. Ini Kak Amalia nih, tengok nih. Kak Amalia nih. Setiap mau ulang tahun Yesus pasti bencana alam. Tapi yang dikatakan kakak itu benar juga kan? Tapi benar loh. Iya. Setiap ulang tahun Benar, Yesus tuh setiap bencana alam. Benar juga ini. Benar. Soalnya Di alam Aceh semesta ini lagi. kayak murka gitu loh. Ada Tuhan yang lahir ke dunia tuh kayak gak terima gitu. Bukan menginikan, mengulang tahunkan Tuhan yang disekutukan. Ya murkalah Allah. Ya kan? Iya. Iya. Kan ulang tahunnya dengan perbuatan maksiat lagi loh. Kemarin temanku mabuk-mabukan, ambil ini pokoknya banyak lah. Yang di Sumatera Barat gimana kabarnya? Ada apa? Sumatera Barat ini di apa Lubuk Minturun namanya, Uni. Di situ apa juga banyak juga korban, banyak yang mayat aja tuh, yang di jembatan itu lagi, rumah yang di perbatasan Padang Panjang itu dibawa. Ada 10 orang yang hilang sekarang, rekan kerja yang kerja lagi di sana. Ya Allah. Semoga lah ini, ya semoga bencana ini cepat berlalu. Semoga saudara-saudara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Halo. Yang lain-lain. Ya Jaslin, Islam Kristen. Kali tuh si Jaslin tuh. Ada satu pertanyaan lagi kak, sorry kak, tadi lupa. Saya konfirmasi dulu. Yang tadi ayat itu saya jumpa dia tidak sahih dalam hadis. Nah, terus Saya bagi soalan yang lain lah supaya yang tidak sahih tidak perlu dibahas. Apa pendapat ini saya jumpai di dalam. nggak ada Jaslin ininya, suaranya. Kalau tenggelam nggak ada suaranya. Oh, Ya, dalam- karena gini, Jaslin, ini pertanyaan terakhir buat kamu karena saya juga istirahat. Nanti kita piket kita di sini gantian. Ada Pak Oreo sama Tante Mika. Saya lagi menjaga stamina saya karena saya harus bergerak terus. Saya tidak boleh tidur di bawah jam 12, di bawah jam 11. Ini sudah menjelang waktu tidur saya.
jam 11 teng itu saya harus tidur. Ya, ini pertanyaan terakhir dari kamu, saya akan jawab dan saya akan close untuk di YouTube Rifa MOW. Silakan pertanyaan terakhir. Siap. Saya akan close. Ini dalam hadis Salim, dia dikatakan di situ seseorang perempuan datang menjumpai Muhammad karena suaminya cemburu. Lalu Muhammad menjawab bahwa susuilah dia. Itu bagaimana pendapat kakak? Ini juga dibahas sama Oke. ya orang apologet Kristen juga. Apapun saya mau penjelasan dari kakak saja. Siap. Suhailah itu sahabat Rasulullah perempuan, punya suami namanya Huzaifah. Huzaifah dan Suhailah suami istri. Sebelum mereka menjadi Islam, mereka punya anak angkat bernama Salim. Setelah mereka jadi Islam, mereka harus taat kepada syariat Islam, yang mana tidak boleh yang bukan mahram untuk melihat, seperti misalkannya rambut sedikit atau pergelangan tangan segala macam, dan tidak boleh harus ada hijab begitu, karena bukan mahram. Maka Salim itu bukan anak kandung Suhailah, tapi sudah dirawat sama Suhailah, ya, budak. Nah, melihat aurat yang inilah yang boleh dilihat. Ada aurat-aurat yang boleh dilihat sama abang sama papa kita dan tidak boleh orang lain lihat itu. Nah, maka Suhailah ini mengadu kepada Nabi Muhammad. Dia menduga, merasa suaminya ini cemburu kepada Salim. Dia takut suaminya cemburu kepada Salim. Dia khawatir Huzaifah cemburu kepada Salim. Bagaimana caranya supaya tidak ada kecemburuan? Karena orang dua ini taat agamanya. Huzaifah dan Suhailah ini sampai meninggal taat dalam agama Islam. Mereka mengikuti syariat Islam betul. Maka bagaimana solusi dari agama Islam supaya Salim ini tidak berdosa ketika keluar masuk dengan Suhailah yang adalah ibu angkatnya? Maka Rasulullah katakan, susuilah dia. Apa maksudnya? Meminum air susu dari Suhailah. Karena dalam Islam, kamu, ya, misalkannya kamu minum air susu seorang wanita. Wanita itu bukan ibu kandung kamu. Anak wanita itu dan wanita itu tidak boleh menikah dengan kamu. Itu hukum dalam Islam. Untuk menjadikan seseorang semahram dengan kita. Mohon maaf, teman-teman Kristen, yang dibayangkannya adalah menetek, menghisap di puting susu. Bukan menghisap di puting susu yang diperintahkan, tapi meminum air susu. Itu yang diperintahkan, itu yang menjadi konteks hadisnya. Seperti itu. Dan secara rasional, kalau seandainya Rasulullah SAW itu menyuruh untuk si Salim menyedot puting susunya, tentu dia sudah bercerai dengan Huzaifah. Karena alasan Suhailah minta supaya suaminya tidak cemburu. Lalu Rasulullah suruh, kenyot puting susumu. Pasti Huzaifah menceraikan Suhailah. Pasti Huzaifah mengatakan Nabi kita cabul. Pasti Huzaifah akan menjadi murtad. Tapi pada faktanya tidak. Suhailah dan Huzaifah masih tetap setia menjadi Islam, dan tidak ada perkataan-perkataan buruk dari Huzaifah kepada Rasulullah SAW. Itulah bukti bahwa yang dimaksud adalah meminum air susu, bukan mementil puting payudara. Saya bisa menyusui anak saya walaupun saya kerja di kantor. Caranya seperti apa? Saya pompa. Saya Sebentar dulu, saya jelaskan dulu konteksnya. Sebentar. Ini selesai itu nanti kamu boleh konfirmasi dulu ini. Ini bukan menghujat, ini cuma bertanya. Jadi banyak mungkin ada yang teman-teman dia bertanya ya. Ini cuma teman-teman dia bertanya dan dia juga sopan. Kita hargai dia. Kita hargai Yaslin sebagai saudara kita, berbeda keyakinan, walaupun mungkin dia, saya nggak tahu tinggal di mana. Kamu tinggal di mana, Yaslin? Indonesia atau di luar Indonesia? Indonesia. Tes, ini aku yang nge-lag atau Uni ya? Uni nge-lag. Uni yang nge-lag ya teman. Uni. Oh. Kita hargai saudara kita.
Udah? Ya, tidak masalah teman-teman. Hargai, kita butuh jawaban butuh pertanyaan itu supaya kita ulang-ulang terus. Kita mengulang terus agar teman-teman kita yang non-muslim, mungkin yang nonton 1.300 orang ini ada 1, 2, 3 orang yang betul-betul serius bertanya, yang betul-betul serius mendengarkan. Kita fokus di situ. Walaupun yang lebih banyak di antara mereka menghujat, kita tidak peduli dengan mereka yang menghujat. Kita peduli kepada mereka yang bisa jadi. Tapi gini, itu perlunya apa? Kadang anak kita nonton TikTok, konten bawa narasi seperti itu. Nah, ketika anak kita bertanya, kita bisa menjelasin apa yang seperti jelasan Uni tadi. Nah, ini banyak manfaatnya bagi kita. Nggak usah konten itu dipikirin, bukan buat kita utamanya. Ya. Dan kita mengulang-ulang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada faktanya, beberapa hari yang lalu itu saya masih sempat sama Tante Mika ya. Ada orang Islam sendiri yang menonton, baru nonton dia TikTok begini. Jadi ada manfaat buat mereka seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, doakan saja terus Jaslin bisa menghilangkan kesombongan di hatinya. Karena yang menutup hatinya dari cahaya ilahi itu, hidayah itu adalah kesombongan dan kejahilan. Rata-rata begitu. Yang membuat seseorang itu menutup diri dari menjadi kafar. Apaan? Nah, mulai terpikir ternyata nggak benar. Buat begitu juga teman-teman kita yang Kristen di bawah, yang selama ini nggak mau diskusi, cuma menonton. Mereka tergiring opini oleh apologet Kristen yang lagi amburadul. Nah, dengan jawaban itu memberikan kepastian, lah dia mendapatkan namanya kebenaran di dalam Islam. Jadi kita harus menjawab ya teman-teman ya. Memang kalau namanya dia penghujatan itu sesuatu yang tidak ada dalilnya, mereka menyatakan seperti itu, gitu teman-teman. Oke lah, saya close yang di YouTube Rifa MOW teman-teman. Mungkin sebagai bentuk rasa bela sungkawa terhadap bencana yang ada di Indonesia teman-teman. Mari sama-sama kita sama-sama semuanya kita bacakan Al-Fatihah teman-teman. Baik kita hadiahkan untuk diri kita sendiri supaya kita dilindungi oleh Allah dimanapun kita berada, ataupun mungkin dengan membaca Al-Fatihah ini ada manfaatnya untuk orang-orang yang kita mungkin saat ini mereka dalam keadaan banjir, terjebak longsor, atau mereka masih hidup tapi mereka mungkin saja mereka sedang berada di tempat yang tidak menyenangkan, dan mereka sedang berjuang dengan dirinya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Semoga dengan membacakan Al-Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, Allah turunkan fadilah hidayah dan juga bala bantuan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang mungkin saja karena kecerobohan atau karena kelalaiannya mendapatkan yang namanya ujian. Kita baca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah mulai dari sekarang. Bismillah. Bismillah. Amin. Amin. Saudaraku yang dimanapun kalian berada, saya turut berduka cita atas apa yang mengalami saudara-saudara kami, baik di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, daerah Jawa Barat yang terkena longsor ataupun bencana alam. Semoga Allah ampuni segala dosa kita, berikan keringanan, berikan kemudahan, dan semoga teman-teman semua masih saja dilindungi oleh Allah. Amin, ya Allah. Dan kemudian bermanfaat sisa umur kita untuk kepentingan agama kita, untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan apa yang memang harus dimuliakan dan menunjukkan kebenaran Islam. Karena untuk itulah kita seharusnya hidup, untuk memuliakan Allah. Dan buat teman-teman semua, saya juga harus istirahat. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan buat teman-temanku Kristen, kembali lagi saya katakan, kami tidak ingin merendahkan kalian. Apa yang terjadi di sini adalah apa yang kalian inginkan. Semoga kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah teman-temanku Kristen,
ketika apa yang kami sampaikan kalian tidak bisa bantah, lalu apa yang kami sampaikan itu sudah kalian terima kebenarannya, tapi kalian tolak di lisan kalian, kalian tolak di hati kalian, tapi di rasional kalian sudah diterima, maka ketika kalian menolak, kami tidak lagi tertanggung, maka semuanya terpulang kepada kalian, ya. Maka wajarlah ketika Allah murka nanti kalian tidak mampu lagi membela diri karena kalian telah ingkar yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir yang akan saya bacakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, ya manusia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi, dan beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan yang menjadikan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Semoga bermanfaat apa yang kami lakukan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin parkun dan close cam. Lanjut yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ada yang mau disampaikan Bang? Bang Den. Ya. Islam ya Bang ya, ada yang mau disampaikan Bang Den? Lanjut, Tante. Oke, izin saya turunkan ya Bang ya, kita cari Oten ya Bang ya, kita sediakan tempat buat Oten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR sayang aku pun lagi kurang enak badan. Bang Wan, apa kabar Bang Wan? Sehat Bang Wan? Gimana cuaca sana Bang Wan? Alhamdulillah baik-baik Bang. Ada cuacanya hujan, kadang panas. Selesai saya kita buatnya. Hujan panas santai. Ayo di sini hujan terus ini. Gak ada panasnya. Ini kan kalau panas hujan. Aduh. Ya, Karton. terus kenanya. Iya Kak Epi, ini bindeng iya, batu iya, bindeng iya, semuanya. Aduh. Sarton Sarton Bang Sarton. Sarton. Aku lagi ini apa? Nggak ada semangatnya untuk apa tuh bernarasi atau bicara itu, gimana ya Bang Wan ya? Sama, aku ini kecapean nanti, kepenatan. Kalau si Mika ini karena miskin Bang Wan, bukan karena kecapean, karena miskin. Kecapean nanti, Iya. habis urus pemilu ini kan. Teman-teman, si Mika ini dia nggak ada semangat ngomong bukan karena dia kecapean, tapi karena dia miskin. Miskin Kalau kali. dia ada duit, oh udah semangat kali miliknya. Aku batu Uni, kok nggak kasihan sama aku ya Uni ya, sekali-sekali jenguk deh. Oke, aku mau yang jumbo ya. Paling. LD berapa? Soalnya Elsa Big Coba Sis. kalian kirim dia paus, pasti langsung semangat dia menyoceh aja ngomongnya. Enggak, janganlah paus, singal. Pokoknya kalau si Mika tidak lagi bersemangat bicara, itu bukan karena sakit. Kalian tahu nggak? Dia tidur aja dia bisa ngomong. Karena miskin lah dia tidak sanggup bicara. Aku lagi sakit. Jangan Lagi kau sakit. percaya kalau karena dia sakit, enggak. Dia misalkan udah meninggal pun bakalan ngomong, bibirnya lihat aja. Misalnya Mika sudah meninggal, kata kita kan, si Mika meninggal, dia bibirnya bergerak-gerak gitu, gerak-gerak itu bibirnya itu. Jadi mustahil. Ya, Tapi paling kalau dia ngomong miskin, Yesus Tuhan apa bukan, Bapa Tuhan bukan, Roh Kudus Tuhan bukan, itu aja paling kau bilang. Artinya tante yang tanya malaikat itu kau dikubur itu.
Aku batuk juga nih. Mang, rasain kalau Malam uni asma aku bengek, kambuh udah sendiri. bengek, udah penyakitan ngujat Iya, orang. bengek. Nggak apa-apa lah. Tapi ini loh Uni ya. Ini sebetulnya menjadi apa bagi kita, teguran mungkin, atau Allah masih sayang sama kita ya kan. Bukan, Masih ada diingati sebuah hadis kita. begini. Jangan mencela penyakit karena penyakit itu menggugurkan dosa-dosamu. Benar, Betul. benar. Gitu loh. Betul. Jangan kalau Oten jangan mencela Maria, nanti bisa menggugurkan Tuhan kalian. jadi gimana Uni? Aduh. Uni, Apa? Duit. jadi gimana Aku bisa pausnya? minta duit sama aku kapok nanti. Aku lagi kurang enak badan. Karena miskin. Iya, miskin, puasa. Coba si Mika ini teman-teman yang nggak perlu kalian, dia nggak perlu kaya raya juga untuk banyak bicara. Ada aja saldo GoPay-nya 50.000, udah banyak dia bicara itu. Ini mau nengok, nah, mau nengok aku pakai paket atau pakai wifi. Yuk kita tonton ya. Ini paling pakai wifi. Aku pakai paket. Aku pakai Satu hari kuota 50.000. ini. Hah? Aku pakai kuota. Jangan beli yang 50.000, beli yang 200. Dua. Pasti eksis kartumu kan, aku Telkomsel loh. Bukan, kan cuaca lagi tak bagus, wifi sering sering bermasalah. Iya. Wifi ku disembar petir loh. Pening. Harusnya kau Makanya sebenarnya dia- tuh. Hah? Sebenarnya kau yang bersabar betul. Iya. Jadi ada tiang di sini tuh. Allah masih sayang sama Mika. Sebenarnya petir itu udah sakit hati kali nih. Ini orangnya aku sambar ini nih. Dilindungi juga Ya sama Allah doang. macam mana mau ini ya. Ketika mau nyambar aku, Oten ada lewat. Nasibku ditolong Oten. Oten mati di sambar petir terlalu terlalu mulia ya. Mulia lah. Oten matinya harus lebih mengerikan dari itu gitu. Memang harus Ikut dia dibayangkan mati, ya. Mika ya. Bayangkan ya. Tuhan mereka aja mereka hina loh. Apa bagus kemuliaan bagi mereka diberikan Tuhan mereka itu dengan kebaikan gitu loh. Tuhan mereka aja mereka hina. Itulah. Kalau Bang Wan dia sakit nggak ngomong wajar. Ada cerita miskin. Kalau kau jangan bilang karena sakit. Jangan bilang pula aku kena sakit makanya aku bohong kali. Berarti miskin. Kemarin Uni waktu masih ngomong tuh masih miskin juga kok. Makanya Mika, miskin itu pilihan. Uni, Kok kan Uni memang ada nggak ini? Uni? Ada nggak Uni? Apa? Ini kita ya. Duit. Ya enggak. Alhamdulillah ya Ustadz Dery Sulaiman itu Islam ya. Jadi Ustadz Dery Sulaiman itu Islam, lirik lagunya enak. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja Oten mati. mati. Nah. Hebatnya. Kalau misalnya Ustadz Dery Oten mungkin liriknya ditambah Tuhan pun mati, tak ada yang abadi. Kita Tuhan aja mati apalagi kita gitu kali. Iya, untung aja Ustadz Dery itu dia Islam, Muslim Islam. Kalau enggak liriknya ditambah itu. Aku asmaku kamu nggak enak kali loh. Kecapean aku. Ini Uni sering makan ini mungkin Bukan kena jangkis. debu. Apa tuh jangkis? jajanan luar itu. Apa itu? Nggak tahu, aku nggak pernah Jangkis. Aku aja sekarang ini makan, tau nggak?
aku minum apa? Aku ya pisang ku blender. Aku lagi ini kan, lagi proses Junk food, lupa. oh Jangkis. junk food, hantu blau. Jangkis. Jauh kali jangkis. Jangkis. Iya, nggak maklum orang Namanya? sakit. Apa namanya itu? Aku tadi pisang kan, ku blender pisang. Kak campur Quaker oat, campur susu full cream. Capek kali. Uni Bagus ada itu yang makan bilang, oat itu bagus. ada yang bilang di bawah, bertobatlah kalian semua kembali kepada Yesus. Yesus saja nggak pernah kembali kepada kalian. Gimana? Gimana? Tengok itu, berdoa semuanya. Ya Bapak ampuni mereka, Udah sambil mereka tidak tahu. tiduran ya. Nanti kalau aku ketiduran, mic aku di mute ya. Nanti aku ngorok loh. Ya kalau aku bisa ya. Banyak Jadi cerita, gini Bang. teman-teman, gini teman-teman Oten yang di bawah ya. Kalau seandainya logika dan betul sejalan dan bermanfaat ajaran Yesus, mungkin aku bisa berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Kalau sejalan ini tidak, dia mengusir orang yang memanggil Tuhan. Dia tidak pernah kenal dengan Kristen. Aku hanya diutus domba yang hilang dari Bani Israel kepada ke-12 muridnya, jangan menyimpang kepada bangsa lain. Itu. Bahkan Yesus mengatakan dengan apa? Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Enggak, Tuhan ada loh. Allahmu. Ada loh akun favoritmu nanya-nanyain kau live apa enggak, dia DM aku loh. Sama akunnya namanya Mami, dia bilang, "Mana itu si Mika itu live enggak dia?" Kayaknya udah meninggal, aku bilang. Ada akun ngefan kali Bang Wan, akun itu, ibu itu. Nama akunnya Mami. Tuh ditanya sama aku, Uni katanya, mana Tante Mika, kok nggak live berapa hari? Kayaknya udah meninggal, kataku, karena miskin, kataku. Tapi aku bilang perkataan adalah, aku bilang kayak gini Bang Wan, perkataan adalah doa ya Uni. Aku bilang, mau aku bilang kayak gitu, tapi memang fakta, mau gimana lagi? Gak bisa ngapa-ngapain. Salah terdiam. Ya itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya teman-teman. Makanya kami berpikir 2 kali mentuhankan Yesus. Kenapa saya berpikir 2 kali untuk 2 mentuhankan kali, Yesus? ribuan kali lah ada. Ribuan kali. Karena gini, pertama dia datang sebagai manusia, matinya manusia, digantung manusia, naik ke surga jadi naik ke atas jadi manusia, nanti turun yang terakhir jadi manusia. Kapan dia Tuhannya? Kapan Yesus ini Tuhannya? Lahir manusia, mati disalib manusia, digantung manusia, ditombak manusia, diludah manusia, masuk ke alam maut manusia, naik ke surga manusia, nanti turun kedua kali di penghakiman dia jadi manusia. Kapan dia jadi Tuhannya? Kapan dia? Bahkan dia tidak memiliki hak di surga. Ada otoritas tertinggi yang memberikan hak kepada dia di surga. Yang kedua, yang selanjutnya, bahkan ketika dia jadi manusia, dia diberikan kekuatan oleh malaikat. Itu dijual di Shopee kau nih. Bisa kredit nggak? Nah ini. Boleh nggak? Yang kedua Uni, yang kedua Uni. Mika, gini Mika, bisa nggak gini? Kakak, aku mau beli patung Tuhan, tapi request boleh nggak mukanya kayak muka Nandar, boleh nggak kayak gitu? Boleh. Boleh. Nah yang lucunya Uni, ya itu patung Tuhannya itu kan dia pakai ikat pinggang emas. Itu dari mana dia dapat? Kan suka-suka aki nambah. Nah ini ya, rambutnya pirang, kulitnya putih,
ya kan? Sementara orang Flores diciptakannya hitam. Ini kan, awas kameramu nampak, ya. Aku tahu Tuhan kalau itu di nggak tes adil. pakai tangan. Ya, nggak adil. Tuhan kalian hidungnya mancung, dia tinggi, putih. Kalian dibuatnya pesek. Kalian dibuatnya hitam. kalian nggak sadar. Kalian dihina Tuhan kalian pun menghina Tuhan kalian. Ketika kalian dihina, dibuatnya hidung kalian naik ke atas, maka kalian hina dia dengan cara dia mati. Kalian itu lagi berbalas pantun sebetulnya, berbalas pantun sama Tuhan dengan ciptaan ini, berbalas pantun. Ketika kalian nanti diciptakan dengan bentuk yang amburadul, rambut keriting, kepala peang, hidung ke dalam, nah di sini kalian berbalas pantun menghina Tuhan kalian. Dia mengatakan dia mati terkutuk di kayu salib. Ini gambar Awas kena band Fefek. Apa sih? Apa? Kau tengok tuh gambar Pepaya. tante. Buah pepaya. Papaya. Iya, betul tante. Bibir atau apa Itu ini? itu lambung Yesus. Si Nandar kalau gambar ini langsung bangun. Itu pepaya itu tante. Pepaya itu. Bangun dia. Papaya. Iya, pepaya. Kan warnanya Ya merah. Allah. Ya Allah, Terus di Nandar. dalamnya itu Nandar. hitam gitu kan, pepaya itu Nggak tante. dengar suara Nandar barusannya. Nandar ngomong lu. Ngomong lu Nandar. Jadi itulah, ya kan, Uni. Kamu jelasin dulu ini Mika ini apa? Ini adalah yang masih virgin, warnanya pink. Ini paling tidak orang Cina punya atau orang Eropa. Tante, Wah, itu ada mabuk Syekh kau. Muhammad tante. Ada Syekh Muhammad. Coba terangkan ke beliau. Nih ya, nih jelaskan ya. Bang Wan nanti jelaskan sama beliau ya. Iya, Ini iya. adalah buku sampul doa orang Kristen. Di sampul doa itu ada gambar seperti itu. Itu adalah gambar luka Yesus. Gitu. Jadi gambar luka Yesus itu digambarkan seperti gambar vulva, gambar misfi, karena filosofinya itu keluar dari wanita begitu. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.